Assalamualaikum Sobat Football United. Preview pertandingan yang gue bisa bilang ini salah satu pertandingan yang paling gue nantikan setiap musimnya, home dan juga away sebenarnya, yaitu adalah menghadapi Liverpool. Manchester United akan menjamu Liverpool di hari Ahad malam waktu Indonesia, tanggal 3 Mei. Di sini tanggal 3 Mei sore hari waktu Eropa atau malam waktu Indonesia. Insya Allah gue akan adakan live commentary. Jadi Sobat Football United, aktifkan notifikasinya, subscribe, jadi bisa bergabung, kita bisa seru-seruan di live commentary itu. Oke, preview pertandingannya. Ini pertandingan yang penting bagi Manchester United. Kenapa penting? Tiket Liga Champions yang gue katakan di konten sebelumnya, menurut perhitungan superkomputer Opta ini sudah 99% berada di tangan Manchester United, tapi belum 100%. Manchester United hanya butuh 2 poin lagi di sisa 4 pertandingan terakhir, dan ini bisa ditentukan atau didapatkan lebih awal kalau Manchester United bisa menang menghadapi Liverpool. Sehingga menurut gua kemenangan menghadapi Liverpool itu akan sangat spesial. Kenapa? Setidaknya 2 hal. Nomor 1, mengamankan tiket Liga Champions musim ini ya, dengan meraih kemenangan tersebut. Dan yang kedua, Manchester United kalau bisa menang menghadapi Liverpool musim ini, maka dominan terhadap Liverpool, rival utama Manchester United. Kenapa? Ada 3 hal. Nomor 1, yaitu adalah ini akan menjadi kemenangan home away menghadapi Liverpool, karena ketika bermain di Anfield, Manchester United juga menang. Lalu dengan kemenangan menghadapi Liverpool, maka peluang Manchester United untuk bisa finish di atas Liverpool di Premier League lebih terbuka lagi. Bahkan besar seperti itu peluangnya. Sehingga ini akan sangat-sangat penting menurut gue ya, kemenangan menghadapi Liverpool. Ada banyak situasi yang menentukan. Kita juga bisa berbicara terkait dengan nasib Michael Carrick. Karena kalau Manchester United menang menghadapi Liverpool, maka tiket Liga Champions itu didapat. Ini salah satu target besar ya kan. Ini target besar dari manajemen Manchester United kepada Michael Carrick musim ini ketika masuk sebagai interim, yaitu adalah untuk mendapatkan tiket Eropa musim depan. Dan Michael Carrick akan mempersembahkan tiket Liga Champions. Michael Carrick menang menghadapi musuh bebuyutan rival utama Manchester United, Liverpool, di Old Trafford. Bisa dibayangkan atmosfernya akan sangat pecah banget di sana. Manchester United punya peluang yang sangat besar untuk finish di atas Liverpool, bahkan finish di 3 besar. Akan ada banyak sekali faktor-faktor positif yang sangat memperkuat menurut gue ya, peluang Michael Carrick untuk menjadi permanen manajer Manchester United musim depan. Jadi ada banyak faktor positif, dan itulah kenapa gue katakan pertandingan ini pertandingan penentuan. Ada banyak hal sekali yang ditentukan oleh pertandingan ini. Hasilnya akan seperti apa. Nah, kalau melihat di papan klasemen saat ini, Manchester United ini berada di atas Liverpool dengan nilai 3 poin. Bahkan selisih golnya pun Manchester United hanya unggul 1 ya dibanding dengan Liverpool. Manchester United plus 14, sementara Liverpool ini plus 13. Jadi kalau Manchester United jangan sampai terjadi ya, mudah-mudahan tidak terjadi, kalah menghadapi Liverpool, maka nilainya akan disamai, dan bukan tidak mungkin pun juga akan didahului ya, karena selisih gol mungkin akan lebih baik Liverpool. Jadi ini penting untuk menang, bukan hanya tidak kalah, tapi untuk menang. Karena kalau menang, jarak akan semakin jauh lagi nih dengan Liverpool. Dan kalau melihat apa yang terjadi dengan skuad Arne Slot sebelum pertandingan menghadapi Manchester United lagi nanti di Old Trafford ya, menurut gua Liverpool sedang dalam situasi yang positif. Mereka mendapatkan 2 kemenangan secara beruntun setelah mereka ini tersingkir di Champions League. Mereka menang menghadapi Everton, mereka juga menang menghadapi Crystal Palace. Kita tentu saja bisa berdiskusi, berdebat terkait dengan keadaan permainan misalnya ya, apa yang terjadi ketika menghadapi Everton misalnya, gol sampai menit-menit akhir. Ketika menghadapi Crystal Palace juga banyak memberikan tekanan, tapi intinya mereka bisa mendapatkan poin penuh, bisa mendapatkan kemenangan, dan ini merupakan modal yang sangat positif menurut gua untuk Liverpool datang ke Old Trafford. Bahkan ketika diperpanjang ke 3 pertandingan terakhir di Premier League, tim asuhan Arne Slot ini 3 kali beruntun mendapatkan kemenangan. Ini modal yang positif menurut gue. Belum lagi juga kembalinya pemain-pemain kunci di skuad Arne Slot seperti kayak Isak ya. Bahkan Isak ini sudah mencetak gol di
pertandingan menghadapi Crystal Palace, lalu juga Florian Wirtz yang sempat bisa dikatakan flop di awal-awal, tapi semakin bergerak ke akhir musim nampaknya dia sudah semakin nyetel juga dengan Liverpool dan juga dengan Premier League. Belum lagi motivasi dari Mohamed Salah ya, musim terakhirnya di Liverpool. Ada banyak hal juga yang bisa jadi akan yang menjadikan hal positif nih untuk Liverpool datang ke Old Trafford. Nah, yang menarik adalah kalau gue lihat pemain-pemain yang absen, Liverpool akan bertanding di Old Trafford tanpa kiper pertama dan juga kiper kedua. Dan menurut gue ini akan menjadi salah satu faktor penting, karena untuk seorang kiper ya, berlaga di laga sebesar Manchester United menghadapi Liverpool, ini penting, mental, karakternya. Dan kiper muda dari Liverpool ini menurut gue akan menemui ujian yang bukan kiper muda ya, ternyata Frederick Woodman ini 29 tahun. Gue koreksi, ternyata bukan kiper muda, karena gue pikir tadi dia usianya lebih muda daripada itu, ternyata tidak. Dan kalau melihat misalnya pengalaman dia lebih banyak di Championship, dan musim ini tentu saja memiliki menit yang terbatas tampil bersama dengan Liverpool, dan dia harus tampil di depan publik. Rival utama dari Liverpool itu adalah Manchester United. Jadi ini faktor yang menarik menurut gue ya, bagaimana dia tetap harus bisa fokus, dan ini bisa menjadi salah satu faktor yang mungkin Manchester United manfaatkan, misalnya dengan banyak melakukan shooting ya, banyak melakukan ancaman lah ke gawang Liverpool di Old Trafford. Pemain-pemain lain dari Liverpool menurut gue mereka memiliki kualitas. Szoboszlai, Florian Wirtz, Cody Gakpo, McAllister, Mohamed Salah, Konate misalnya, mereka punya kualitas. Dan menurut gue Arne Slot pun juga, karena gue mengikuti Arne Slot bahkan ketika masih di Feyenoord, ya dia sebenarnya seorang pelatih yang pintar, yang cerdik. Musim lalu ketika membawa Liverpool menjadi juara, ada beberapa pendapat yang mengatakan dia hanya mewarisi squad saja. Menurut gue tidak semudah itu, hanya mewarisi squad lalu bisa nyetel gitu ya. Ya, apa kabar David Moyes ketika mewarisi squad dari Sir Alex Ferguson, dan juga ya klub-klub lain juga ketika mewarisi squad dari periode sebelumnya. Tidak semudah itu menurut gue. Tapi yang jelas perombakan yang terjadi di musim panas kemarin yang cukup besar menurut gue yang terjadi di Liverpool itu salah satu hal kenapa Arne Slot akhirnya mengalami penurunan dengan Liverpool musim ini. Tapi secara keseluruhan dia punya kapasitas, dia punya kemampuan, dan itu sudah dibuktikan musim lalu. Ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah bagi Manchester United, walaupun Manchester United sendiri pun juga sedang dalam aura yang positif ya. Manchester United itu tadi 99% mengamankan tiket Liga Champions untuk musim depan. 2 pertandingan terakhir Manchester United berhasil memperoleh kemenangan, tapi dua pertandingan kandang Manchester United menghadapi Leeds United dan juga menghadapi Brentford. Ini kalau gue bisa bilang Manchester United bertanding dengan ketat, sangat-sangat ketat. Dan kalau kita lihat misalnya ketika menghadapi Brentford, bagaimana Brentford juga bisa mendominasi Manchester United di babak pertama misalnya ya, walaupun ada perbaikan di babak kedua. Lalu juga Manchester United kesulitan untuk menghadapi Leeds United utamanya di babak pertama. Jadi partai menghadapi Liverpool, yang kalau menurut gue di atas kertas Liverpool ini punya kualitas yang lebih baik dibandingkan Brentford dan juga dibandingkan dengan Leeds United, maka tantangan Manchester United di pertandingan Ahad nanti ini tidak main-main. Jadi tidak berlebihan juga kalau pertandingan ini ya memang selayaknya dilabeli atau diberikan judul sebagai big match, pertandingan penentuan bagi Manchester United. Nah, kalau berbahas terkait dengan formasi ataupun juga susunan pemain dari Manchester United menghadapi Liverpool di hari Ahad nanti, apakah misalnya akan ada perubahan dari pemain yang diturunkan oleh Michael Carrick di pertandingan terakhir menghadapi Brentford ya? Ya, kalau melihat kedalaman skuad dari Manchester United, nampaknya memang opsi itu tidak terlalu besar untuk dilakukan. Kedalaman skuad Manchester United tidak cukup oke, tapi ada pemain misalnya yang bisa diharapkan sudah bisa kembali, yaitu seperti kayak Matheus Cunha, gue harapkan sudah bisa balik lagi memperkuat Manchester United.
Kondisi Luke Shaw masih tanda tanya. Sekali lagi gue belum dapat ya kabar terbaru, tentu saja ini akan didapatkan nanti di konferensi pers, tapi dari perkiraan nampaknya Luke Shaw akan absen, sehingga mungkin akan ada perubahan di sektor pemain belakang dari Manchester United. Lalu dari informasi yang gue dapatkan, Lisandro Martinez ini belum bisa diturunkan, Matthijs de Ligt pun juga demikian. Jadi mungkin ada keadaan yang tidak terlalu positif dari sisi kedalaman kualitas squad Manchester United menghadapi Liverpool. Dan menurut gua, ya menghadapi Liverpool, partai seperti ini ya, bagi Manchester United utamanya, para pemainnya, nampaknya karakter mental itu yang lebih di atas dari situasi teknis. Tentu saja taktik, strategi itu juga penting, tapi bagaimana agresivitas, determinasi, kerja keras ya, karakter ingin menang, itu memegang peranan yang lebih tebal menurut gue. Fighting spiritnya, gue harapkan pemain Manchester United bisa mengimplementasikan hal tersebut secara konsisten di atas lapangan. Sean Elements gue perkirakan akan menjadi penjaga gawang dengan situasi tidak pasti Luke Shaw ya. Mungkin Diogo Dalot akan ditempatkan di kiri, Nocer Mazraoui di kanan, ataupun juga sebaliknya, itu bisa saja terjadi. Tapi kalau melihat misalnya keadaan ya, ada Mohamed Salah, ada Cody Gakpo, dua back sayap Manchester United ini harus siap nih dengan tekanan-tekanan dari penyerang sayap Liverpool yang memiliki kualitas bagus juga. Harry Maguire dan Eden Hazard di sektor back tengah, Kobbie Mainoo dan Casemiro jelas ya. Kobbie Mainoo yang baru saja mendapatkan perpanjangan kontrak, mudah-mudahan memiliki motivasi yang luar biasa. Casemiro, fighting spiritnya, leadershipnya, gue harapkan karakter kuatnya ini bisa menular di atas lapangan untuk pemain lainnya. Bruno Fernandes, Kapten Magnifico di posisi nomor 10. Nah, yang menarik adalah situasi di sektor sayap serang dari Manchester United. Cunha mudah-mudahan sudah bisa bermain ya, tapi kalau tidak ya ini akan menjadi masalah bagi Manchester United karena Ahmad yang diturunkan ketika menghadapi Brentford menurut gue di babak pertama tidak tampil cukup oke. Walaupun ada peluang kalau Cunha tidak main, maka Michael Carrick akan menurunkan Ahmad lagi di sektor sayap serang sebelah kiri, tapi gue harapkan Cunha sudah bisa dimainkan ya. Dan kalau Cunha dimainkan, siapa yang akan mengisi kanan? Apakah Mbeumo? Apakah Ahmad? Mbeumo banyak menerima kritikan menurut gue bagaimana penampilannya ini menurun di beberapa pertandingan terakhir. Tapi pengalamannya menurut gue, dan ya Mbeumo memiliki awal yang bagus menurut gue musim ini dengan penampilannya, dengan kontribusinya, tapi belakangan mengalami penurunan. Menurut gue ada dua faktor. Nomor satu, bisa jadi situasi fisik yang menurun, atau nomor dua, ya ada sistem permainan yang berbeda di beberapa pertandingan terakhir. Misalnya support yang tidak se-oke yang dia dapatkan dari fullback ya di awal, seperti di awal-awal musim, termasuk juga musim bersama dengan Michael Carrick, ini bisa jadi keadaannya. Nah, kalau Cunha ditampilkan di kiri, apakah Ahmad atau Mbeumo? Menurut gue karena pilihannya dua, gue pikir Mbeumo yang akan dipilih oleh Michael Carrick, dan gue pikir pun juga pengalaman ya dari Mbeumo mungkin ini juga penting di pertandingan sebesar menghadapi Liverpool ini. Mbeumo di kanan dan Benjamin Sesko di depan. Ya, kalau diperkirakan apakah skuad ini bisa menang, gue harapkan bisa menang, tapi gue perkirakan memang akan ada pertandingan yang ketat sih, yang seru dengan Liverpool. Sementara Liverpool juga memiliki kualitas skuad yang cukup oke menurut gue di musim ini. Bagaimana pemain-pemain baru yang ada di Liverpool ya, ini juga semakin bisa beradaptasi terutama menuju akhir musim ini, dan itu yang harus diwaspadai oleh Michael Carrick beserta dengan staf kepelatihan Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Gue ingatkan ya, jangan lupa live commentary di hari Ahad malam waktu Indonesia. Kita suruh-suruan bareng di channel ini. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United nih? Siapa yang harus menempati penyerang kanan? Apakah Ahmad atau Mbeumo dengan asumsi Cunha akan diturunkan? Atau justru pemain lain seperti Mason Mount? Silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.